sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illadhi tanalu bihil uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqadabil hawaiju wa tunalu bihir ghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli malumin lak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Saya doakan semua sedulur sambung Rosoh yang ada dimanapun kalian berada, mudah-mudahan hidupmu dimuliakan Allah dan rezekimu ngalir deras tanpa batas. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sedulur sambung Rosoh, sore ini siang ya. Siang ini saya kedatangan tamu spesial, sahabat saya, saudara saya, yaitu Ki Demang Sewu. Insyaallah beliau adalah praktisi paranormal yang sangat luar biasa ya. Dan saya salut dengan beliau karena sudah mau datang ke gubuk saya ya. Alhamdulillah, selamat datang Ki Demang ya. Hari ini kita akan berbagi pemahaman, kita edukasi spiritual tentang bagaimana menembus alam gaib, atau bahasa saya membuka mata gaib. Tapi dari versi yang berbeda, yaitu dari sudut pandang Ki Demang Sewu. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa sedulur sambung Rosoh dulu biar semangat. Mental kaya teko KB wujud, komentar dulu wujud. Jadi mudah-mudahan siang ini penuh keberkahan ya. Saya doakan yang lagi banyak utang, hutangnya secepatnya lunas. Amin. Yang lagi sakit diangkat penyakitnya. Yang belum dapat jodoh secepatnya dapat jodoh. Yang lagi belum dapat keturunan, momongan secepatnya mendapatkan keturunan atau momongan. Yang belum dapat kerja secepatnya mendapatkan pekerjaan yang penuh keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Doa spesial nih, doa ikhlas saya buat kalian semua. Special edition. Saya doakan yang belum bisa beli rumah tahun ini bisa beli rumah cash tunai, amin. Yang belum bisa beli mobil secepatnya tahun ini bisa beli mobil tunai, amin amin ya rabbal alamin. Ya harus beli rumah. Orang keong aja punya rumah, masa situ nggak punya rumah gitu ya. Keong itu bahasa sini apa berarti keong? Ya keong ya. Oh ya. Seafood, oh bukan ya? Yang kayak keong yang jalan itu apa? Koloma. Amin, alhamdulillah. Oke, sedulur sambung Rosoh, santai kita ya. Waktu kita 15 menit dari sekarang ya. Tapi ngopi dulu biar tidak gagal paham. Masya Allah. Ngopi dulu Ki, ayo. Ngopi dulu biar nggak kena corona. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Nikmat Tuhan mana lagi yang akan kau dustakan. Masya Allah. Nikmat bahagia tanpa batas ya. Sedulur sambung Rosoh, ini saya kan pingin sekaligus
suaranya saya ingin coba suaranya yang sudah bersuara atau menuliskan komentar wujud amin dan sebagainya, saya doakan mati masuk surga, bahagia hidup dunia wal akhirah, amin amin amin. Tapi komentar dulu, kira-kira sedulur sambung rasa ini seneng konten saya yang mana? Grebek dukun santet, edukasi, penarikan gentayangan ya, setelah penarikan pusaka, dan yang terakhir kita mendatangi tempat-tempat angker ya. Kita bukan uji nyali, tapi kita lebih membuktikan apakah benar keberadaan makhluk gaib yang bergentayangan di situ benar-benar bisa kita buktikan atau ada. Komentar dong. Edukasi, oke. Coba matiin cahayanya, Bang. Matiin. Terang. Sip. Banyak yang mana? Edukasi. Insya Allah luar biasa. Berarti ini orang-orang yang kepingin cerdas, orang-orang yang kepingin belajar. Masya Allah luar biasa. Saya salut buat kalian semua. Jempol, seandainya tangan saya ini ada jempol 10 atau 100 saya kasih semua nih. Berhubung 2, saya kasih 2 gitu ya. Alhamdulillah mantap. 4 sama. Jangan masa dikasih tepuk kaki, Kak. Edukasi, oke, siap. Masya Allah. Banyak yang edukasi, Ki. Masya Allah luar biasa. Penarikan pusaka. Jadi kalau penarikan pusaka itu saya bukan penarik pusaka ya. Kembali lagi, saya bukan pakar penarik pusaka. Dalam tayangan saya itu saya dikasih. Jadi saya menerima. Jadi jangan gagal paham ya. Apalagi ada yang ngomong pusaka diambilin, nanti itu kan bisa bencana di situ katanya. Masya Allah, pemahaman dari mana ini? Itu kan paku bumi. Waduh, paku bumi ini pemahaman dari mana, saya juga bingung. Paku bumi itu ya kita sendiri yang harus menjaga, melestarikan alam semesta. Bukan bunda-bunda seperti itu ditanyapkan Mbak sampean biar nggak gempa. Dari mana pemahamannya? Nah, sekarang kita sama-sama belajar. Kalau ada monggo silakan bilang, ada dalilnya atau dari mana? Silakan ngomong, karena kita harus belajar di sini biar nggak gagal paham, ya. Oke, langsung saja. Mau tahu nggak cara membuka mata gaib versi dari Ki Demang Sewu? Tapi beliau nanti saya minta untuk cerita dulu pertama kali membuka mata gaib itu gimana? Apa langsung tiba-tiba bim salah bim langsung bro, lihat ada pocongan kuntilan dan sebagainya atau gimana? Ya kan? Mau tahu nggak pengalaman beliau? Komentar dulu, mau komentar. Minimal ada 100 komentar, jalan. 2, masih 3. Mau kopinya tapi siapin dulu, ngopi biar enak. Santai brother. Gak ada yang suka saya gentayangan di ini ya. Apa tempat-tempat angker ini kayaknya ini. Apa takut tak gimana? Saya real tayangannya kalau gentayangan, kalau nggak nampak emang nggak nampak, karena nggak semudah itu nampak di kamera ya Ki ya, nggak semudah itu. Kalau kita bongkar nggak enak kita ya, udah nafsi aja ya, udah urusan masing-masing. Yang penting bisa menghibur kalian semua gitu aja. Mau banyak yang mau Ki, Masya Allah. Tapi kita ngelihat profil beliau dulu ya, tanya-tanya dulu ya. Saya ini juga penasaran ya, karena sudah lama saya nggak ketemu beliau, nggak berbincang. Ini ketemu lagi biar sedulur sambung saya tahu beliau itu siapa ya. Ki Demang ini menggeluti dunia paranormal atau supranatural ini sudah berapa tahun Ki? Atau tahun berapa kira-kira mulai totalitas di dunia supranatural? Totalitas dari dunia supranatural ini memahami hal-hal yang seperti itu dari tahun 97. 97? Oh iya. Lumayan lama ya. Masya Allah. Terus dulu itu gimana ceritanya Ki? Apa belajar atau tiba-tiba dapat ilham bisa jadi orang sakti gimana? Kalau itu biasa kita belajar terus kita berguru ke tempat orang yang kira-kira ya dianggap kita memiliki kelebihan ya. Seperti itu. Ya. Dan memang di situ juga kita harus ada modal ya seperti itu. Harus ada modal ya. Iya. Nah, ini di garis bawahi harus ada modal. Modalnya apa Ki? Modal yang pertama emang
kita harus niat terus berani gitu. Yang ketiga ya emang ya kita pergi pun memang butuh biaya, Ya, butuh ya. modal. Butuh biaya ya. Jadi Iya. pertama modalnya niat, nawaitunya ya. Iya. Niat, kemudian biaya. Iya. Mantap, mantap, mantap. Sudah habis. Nah, ini kita harus tahu rahasianya ya. Nggak apa-apa sedikit agak privacy nih, Ki. Habis berapa kira-kira? Sekitaran aja belajar mengeluarkan biaya mengenai ilmu supranatural ini habis berapa, Ki? Wah, kalau misalnya untuk biaya mungkin udah nggak terhitung ya, karena sudah kemana-mana seperti itu. Kita belajar itu udah kemana-mana. Siap, siap, siap. Berarti sekitar 10 juta lebih ada nggak? Ya kurang lebih Masya Allah. seperti itu. Senusantara atau hanya di sekitaran lokasi kota Ki ini sendiri? Iya, kalau ini bisa ke Jawa Tengah, kemana seperti itu. Kita Sampai pernah- Jawa Tengah iya, Ki Demang. seperti itu. Iya. Luar biasa. Oke. Nah, terus mendapatkan gelar atau nama Ki Demang Sewu itu boleh nggak cerita sedikit dari mana? Dapatnya Kalau- gimana? Ini iya, luar biasa. Kalau untuk nama Ki Demang ini emang yang pertama emang cuma sekedar iseng pertamanya. Pertama iseng-iseng dan akhirnya dari sebagian banyak teman-teman seperti itu yang ngerti dengan nama tersebut, ya udah sampai sekarang ini dinamakan seperti itu gitu. Ki Demang ya. Iya, bukan dari warisan atau dari guru, bukan seperti itu. Siap. Oke. Terus selama belajar, Pak, awal mual belajar itu niatnya apa dulu Ki Demang? Apa niat jadi langsung jadi paranormal atau spiritualis atau apa ada niat lain? Boleh nggak Ya, tahu? kalau emang niat, emang kita niat ya pengen niat belajar saja gitu. Tidak ada bertujuan untuk menjadi seorang yang praktisi atau apapun gitu. Cuma niat pengen tahu pertamanya. Penasaran ya. Iya, seperti itu. Siap. Terus sampai berapa tahun itu belajarnya Ki? Nah ini penting. Sampai berapa tahun belajarnya Ki? Agak kenceng suaranya Ki. Sampai berapa tahun belajarnya? Menempuh belajar itu berapa tahun? Ya, untuk belajar itu lumayan sih ya. Soalnya semua itu kan tidak ada yang instan, Yes, gitu kan. that's Dari zaman dulu itu emang namanya kita belajar itu tidak ada yang instan. Terkecuali mungkin saat sekarang ini yang banyaknya pengen instan sekaligus gitu, seperti itu. Jadi bagusnya kita belajar itu dari nol. Belajar dari awal, belajar dari perih, belajar dari gimana seperti itu sesuai dengan penuntun dan petunjuk dari guru-guru kita ataupun para sesepuh-sesepuh kita, seperti itu. Luar biasa ya. Nggak ada di dunia ini yang instan ya Ki ya. Iya. Semua butuh proses. Ki Demang Sewu pun proses. Kalau saya jujur saya 10 tahun baru saya memahami tentang alam gaib. 10 tahun sedulur Sambung. Tapi mungkin nanti ada tips dan trik atau ada solusi buat sedulur Sambung Roso yang mungkin Ki Demang kepingin menembus mata batin atau melihat, biasanya sih melihat makhluk gaib, bener nggak? Kepingin lihat makhluk gaib kan? Nah, ada nggak solusi tercepat atau solusi yang baik? Nanti biar dijelaskan sama Ki Demang ya. Nah, di sini kita singkat aja biar nggak terlalu lama. Ki Demang ini orang luar biasa. Ki, sebenarnya praktek membuka mata batin atau orang-orang yang kepingin melihat makhluk gaib itu dulunya pastinya Ki Demang juga pernah mengalami ya Ki ya? Iya, benar. Nah, boleh nggak berbagi pengalaman pertama kali praktek atau ritual khusus membuka mata batin Ki Demang? Dengerin ya. Ya, untuk praktik masalah ritual seperti itu, kita yang pertama emang niat. Yang pertama kita niat, terus kita jangan terburu-buru, tangan tergesa-gesa, karena semua itu tidak instan. Pertama kali kita belajar dengan hal seperti itu, emang banyak sekali tantangannya, banyak sekali godaannya, seperti itu. Banyak tantangan godaan juga ya Ki? Iya. Masya Allah, luar biasa. Terus ngelihat waktu ritual pertama itu di mana? Boleh dijelaskan Ki, ritualnya itu di mana? Ya, pada suatu itu kita belajar itu emang di tempat ruangan khusus. Ruangan khusus? Iya, Oke. ada ruangan Terus khusus itu. Di situ kita ritual, kejamah mata. pejam mata Iya, harus terang atau mati?
posisinya emang harus mati. Harus mati. Bisa juga dengan ditambah dupa ataupun wewangian. Wangian ya, boleh dupa, boleh apa. Terus Ya kita di situ belajar terus, dan suatu saat kita akan menemui hal-hal yang kira-kiranya yang kita tidak tahu, tidak kita mengerti seperti itu. nah, pertama kali adanya terbukanya mata batin itu gimana, Ki? Ya kita terus, yang pertama emang ada yang dengan cara kita begadang sampai sekian hari. Ya paling minim-minim sampai 7 hari kita begadang. Seperti itu. Melek berarti ya? Iya, melek. Enggak, saya mau tanya, Ki Demang Sewu ini waktu pertama kali nih ritual di tempat khusus nih, ya kan, untuk menembus mata batin. Nah, pertama kali Ki Demang itu merasakan apa pertama kali? Diliatin atau nggak diliatin atau gimana? Ya, Pertama kalau kali. untuk misalnya masalah seperti itu, emang kita juga pertama kita mulai awal-awal dari ritual tersebut, pas kita meditasi seperti itu, kita jamkan mata, fokus serius di mana tempat itu emang benar-benar sunyi, langsung kita meditasi, langsung di belakang kita ini seolah-olah ada yang ngeliatin. Oh, di belakang Ki Iya. Demang ada sosok. Iya, seperti itu. Tapi Ki Demang takut nggak waktu itu? Kira-kira perasaannya? Kalau emang pertama kali emang takut. Emang takut ya? Takut. Di belakang Ki Demang. Terus apa yang dilakukan Ki Demang ketika merasakan ada di belakang makhluk? Ya kita panik, langsung pergi, langsung lari. Lari. Iya, Ngelihat langsung nggak? lari. Ngelihat nggak Ki Demang? Iya, nengok dulu. Lihat. Nengok. Iya. Sosok apa itu kalau boleh tahu? Itu kayak kakek-kakek di belakang itu. Oh, kakek-kakek. Iya. Berarti benar-benar terkejut ya waktu itu ya. Dia emang terkejut. Iya. Itu ruangan padahal gelap ya Ki ya. Gelap, Tapi nampak Ki. nampak. Masya Allah. Iya. Terus takut lari. Lari ya. Selesai berarti ya. Iya. Nah, masuk di ruangan udah nggak nampak lagi berarti ya. Ya emang udah nggak nampak lagi karena kan udah beda. Beda ya, Iya. beda. Sudah ritual udah selesai lah Iya. katakannya. Oke, siap, Beda. siap. Wah, luar biasa itu. Masya Allah, bisa nembus di belakang ya. Tapi yang ngeri juga kalau kita nggak tahu, kaget, jumbul, akhirnya lari. Wah, jurus terakhir itu melarikan diri. Nah, nggak apa-apa, nggak masalah, namanya belajar ya Ki ya. Terus Ki, setelah kejadian itu, Ki Demang gimana? Lah, apa lanjut latihan lagi atau sudah berhenti di situ? Emang ulang terus. Karena kita pengen tahu, pengen ibaratnya pengen paham dengan suatu hal seperti itu, ya kita terus berusaha sampai benar-benar bisa. Dan perjuangan itu bukannya sehari 2 hari seperti itu. Lanjut setelah ritual lagi, nampak lagi. Iya, nampak lagi. Nah, yang muncul waktu itu sama atau beda? Ki? Banyak macam-macam. Banyak. Terus Macam-macam. gimana? Masih lari atau gimana? Ki Demang. Ya alhamdulillah kita tetap bertahan. Bertahan ya. Ya, tetap Meskipun bertahan. ada rasa khawatir tetap bertahan. Iya, tetap bertahan kita. Iya. Akhirnya terbiasa ya Ki ya. Iya. Makanya bisa itu karena terbiasa sedulur Samuroso. Jadi ngelihat macam-macam ya. Iya. Masya Allah, luar biasa. Bisa tembus melihat sesuatu. Nah, ini makanya benar Ki Demang. Semua itu katanya Ki Demang Sewu ini harus dipersiapkan. Kalau nggak kuat mentalnya gimana Ki? Resikonya apa kira-kira Ki? Boleh dijelaskan? Ya sebenarnya untuk masalah seperti itu, yang pertama emang kita harus memiliki guru atau pembimbing. Di mana kita mau belajar harus ada pembimbing. Jangan sekali-sekali kita memberanikan untuk sengaja untuk belajar tanpa seorang pembimbing, karena itu akan berakibat fatal untuk diri kita sendiri. Tuh, dengerin tuh. Iya. Berbahaya ya Ki ya. Iya, seperti itu. Saya sering sarankan memang nggak bahaya, takutnya stres, ya kan? Iya. Atau pingsan, atau tiba-tiba linglung dan sebagainya. Harus hati-hati. Ya, sedulur Sambung Roso ya. Oke Ki. Nah, saya mau tanya sedulur Sambung Roso nih. Mau tahu nggak apa amalan atau ritual khusus beliau yang dilakukan saat membuka mata batin atau menembus gerbang gaib atau mata gaibnya? Komentar. Mau nggak kira-kira kita bongkar rahasianya? Coba komentar dulu biar semangat. Ya, saya dulu pernah ke Malaysia. Saya 4 kali saya ke Malaysia, ya, ke Melaka, Kuala Lumpur pasti datang. Ke Selat Melaka saya ke makamnya cucu Rasulullah ke-17 ke 18, namanya saya Ismail. Ya. Jadi luar biasa di sana, mantep, penyebar syiar agama Islam, panjang makamnya. Alhamdulillah.
kemudian ke batu belah juga pernah saya, terus ke kepala ular, saya masuk ke dalam hutan pernah. Oh banyak yang mau Ki. Tapi sebelumnya ngopi dulu biar enak ya Ki ya. Biar Ki Demang Sewu biar tenang sambil ngerokok. Bismillah. Tapi saya penasaran nih, kira-kira nanti kalau dikasih amalannya atau ritual oleh Ki Demang, Sedulur Sambung Rasa ini memang benar mau praktek, ntar takut. Hah? Mau praktek atau cuma sekedar pingin tahu? Kalau sekedar pingin tahu aja buat apa? Ya, berbagi ilmu tapi ilmu nggak dimanfaatin buat apa? Bener nggak Ki Demang? Nah, kira-kira mau dipraktekkan nggak? Coba komentar ya. Abah Oman aja udah siap nyatet tuh di belakang gitu, siap praktek. Padahal bolak-balik ngelihat lari, tapi kepingin lagi dia, penasaran Abah Oman Surogendo. Praktek beneran. Ini boleh di bawah umur atau di bawah umur 17 atau di atas 17 tahun ini prakteknya, Ki. Tolong disampaikan karena resiko ya. Ya untuk masalah seperti itu emang harus yang udah berani yang pertama. Kita itu berani, kalau meskipun udah umur di bawah 17 mungkin riskan. Di bawah 18 emang riskan. Nah, kan bahaya. Tapi bener, garis bawahnya yang terpenting ada pembimbing ya, Ki? Iya ada pembimbing. Harus ada pembimbing. Siap praktek? Oke, kalau gitu siap ini. Oke. Nanti malam ya. Siap praktek ya. Bang Ade juga nanti malam praktek ya. Di kamar terakhir. Kenapa? Dicontohin sama Bang Ade. Gimana ini mau nyontohin? Udah ketawa Bang Ade. Gimana Bang Ade ya? Bang Ade mau nyontohin ini kira-kira. Bang Oman nyebut Bang Ade tapi gambarnya gak ada di sini. Wah ini pelanggaran ini kameramen. Sensi banget ini. Ini beliau bukan Bang Ade sebenarnya tapi Bang Gunawan. Gundul tapi menawan. Cia, luar biasa. Alhamdulillah tapi putra beliau tadi baru hari ini masuk pondok pesantren, mudah-mudahan betah, mudah-mudahan jadi anak yang soleh ya. Amin. Alhamdulillah. Oke, sudah siap? Awas kalau nggak dipraktekkan. Saya doakan yang nggak praktek bisulen selamanya. Enggak, jangan. Doa yang baik. Saya doakan yang nggak mau praktek mudah-mudahan siap untuk praktek. Tapi alangkah baiknya harus bimbingan ya, bimbingan. Oke Ki Demang Sewu, itu ritual yang harus dilakukan bagaimana Ki? Ya emang yang pertama kita harus fokus, konsentrasi, cari tempat yang kira-kira dianggap itu bisa tenang, bisa buat untuk Ritual? kita ritual melaksanakan niat kita seperti itu, dan semua itu tidak 100% akan berhasil, tidak semua 100%, cuma sebagian persen. Setiap orang pasti ada pengenalan. Seperti itu. Jadi siapkan tempat yang sepi dan tenang. Tenang ya. Oke, yang pertama catat dulu ya. Terus setelah tempat siap, wangi-wangian. Wangi-wangian boleh. Oke. Tergantung kita punya selera. Tergantung selera ya. Mau dupa, mau wangi-wangian apapun terserah ya. Iya. Oke. Kemudian yang ketiga Ki. Emang kita harus punya kemauan. Kemauan gitu, seperti itu. Kita harus ada kemauan. Seperti itu. Sabar. Ya. Itu karena proses itu tidak segampang membalikan telapak tangan. Siap. Ya. Amalannya khusus apa kira-kira? Harus bagaimana? Amalannya sebenarnya punya masing-masing kita punya punya amalan tertentu. Karena amalan tersebut tidak boleh dibukakan di publik. Ya mungkin kita bisa sharing-sharing untuk berikutnya seperti itu. Oh siap. Baik. Berarti amalannya masih dirahasiakan ya. Oke. Tambah penasaran ini pemirsa ini. Waduh, susah merasa nih. Siap. Jenengan juga menerima belajar muka mata batin nggak? Untuk muka mata batin kita tidak membuka gitu. Ya, cuma karena khusus untuk pengobatan. Untuk pengobatan? Iya, seperti itu. Terus
Ada puasanya nggak kira-kira nih Ki? Atau harus zikir aja untuk membuka mata batin kalau versi Ki Demang Sewu? Sebenarnya untuk masalah membuka mata batin ini kita berzikir bisa seperti itu. Emang puasa juga harus. Puasa harus, no kan? Berarti bukan hanya zikir aja, Iya. harus ada puasa juga ya? Puasa karena kan emang kita Kata niat lapar kita nih. biar cepat, Siap, siap, biar siap. cepat kita biar cepat terlaksana niat kita terwujudkan ya dengan cara seperti itu. Nah Ki, kira-kira kalau ada yang kepingin belajar nih, artinya pengen tahu amalannya khusus, ada maharnya nggak kira-kira Ki? Hmm. Kalau untuk masalah mahar ya insya Allah itu tergantung dari niat kita. Tergantung niat kita ya. Iya. Ya, ya, ya. Jadi memang ada mahar khusus ya. Kembali lagi mungkin sebagai sodako atau apa kayak Iya. mungkin ya. Siap, Iya. siap. Nah itu sedulur sambung rasa ya. Jadi ini pengalaman dari Ki Demang Sewu. Siapkan ruangan khusus, kemudian di situ nanti pastinya ada amalan-amalan khusus ya. Tapi harus puasa ini. Nah, siap puasa. Betah lapar enggak tuh? Kalau nggak betah lapar susah. Ya sederhananya pakai aja cara saya yang biasa saya ajarkan. Nah, tuh kalau Ki Demang Sewu memang ada khusus, amalan khusus tidak boleh dipublikasikan. Artinya RHS ya, rahasia. Nah, nanti insya Allah harus pribadi ya Ki ya. Pribadi. Insya Allah luar biasa. Oke, mantap. Terima kasih banyak sharing-sharingnya Ki Ya, Demang. terima kasih. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, Amin. rezekinya lancar dan Amin. selalu dijauhkan dari wabah musibah. Amin. Amin. Terima kasih banyak seluruh samursoh. Mudah-mudahan sehat buat kalian semua. Pesan saya satu, selalu berpikir, berucap dan berperilaku positif agar alam semesta membentangkan vibrasi positif dalam hidupmu dan keluargamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Satu rasa, satu jiwa, satu kehendak. Lepaskan ragamu, kendalikan sukmamu. Teko kabeh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghir li zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi.